anak-anak pada usia ini tetap bagaimanapun juga sudah mulai secara sosial dia berkembang sehingga juga tertarik untuk bermain dengan teman sebayanya. Nah, kita tentu bisa memberikan kepadanya kesempatan-kesempatan tersebut. Ya, kalau bisa tetap memilihkan teman-teman yang baik, gitu ya, untuk mereka bermain bersama. Mungkin dengan mengundang teman-teman yang baik ke rumah, gitu ya, atau berkunjung ke rumah teman yang tahu ya konsep tentang mendidik anak sehingga anak-anaknya juga kondusif ya, itu bisa kita lakukan. Nah, kalau kemudian terpaksa dia bermain dengan anak-anak ya di lingkungan secara umum, kita disilakan untuk membuat briefing-briefing kepada anak kita ketika dia akan bermain, ketika dia akan bergabung dengan teman-temannya ya. Jelaskan kepada dia apa yang boleh, apa yang tidak ya. Jelaskan kepada dia apa yang baik, apa yang buruk ya. Mungkin kita mengatakan, wah apa ya faham, tidak apa-apa, pokoknya jelaskan dulu, briefing dulu. Kalau perlu briefing itu setiap hari gitu ya, setiap saat. Karena salah satu prinsip tadi yang belum sempat saya jelaskan juga adalah qubuhunal iqab bila bayan. Kita akan menghasilkan sesuatu yang berdampak buruk kalau menghukum tanpa ada bayan, tanpa ada penjelasan, tanpa ada briefing terlebih dahulu. Jadi saya sering menyampaikan kepada teman-teman, ya jangan pernah memarahi kesalahan yang dibuat anak atau menghukum kesalahan yang dibuat anak yang sebelumnya dia belum dijelaskan bahwa itu sesuatu yang salah, yang sebelumnya dia belum pernah di briefing, dikasih tahu bahwa itu sesuatu yang buruk ya. Itu penting untuk menjadi satu pegangan bagi kita. Contoh begini, kita mau ajak anak kita ke satu acara yang kemudian juga banyak anak-anak yang lain ya, mungkin acara majelis taklim, pengajian atau apa gitu. Nah, kita jangan langsung ya, dia nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dinaikin kendaraan, dibawa ke acara, di sana rewel dimarahin, ngajak pulang dibentak-bentak gitu ya, dan lain sebagainya ya. Sehingga anak ini kemudian ya, kehilangan trust kepada orang tua karena dia melihat orang tuanya ini galak ya, otoriter, nggak ada rundingan lebih dulu kemudian diajak terus di sana dimarah-marahin. Tapi sangat berbeda dampaknya dengan kalau kita kemudian sebelum berangkat ya, anak ini dijelaskan, nak kita mau pergi ke satu acara, acaranya nanti di sana 3 jam ya, 3 jam itu agak lama. Nah kamu kalau ikut, mau ikut nggak? Ikut mah gitu ya. Oke kalau ikut, nanti kalau di sana nggak boleh ngajak-ngajak pulang ya, sebelum merengek pulang nggak boleh, sebelum diselesaikan acaranya. Terus di sana nanti bermain sama teman-teman ya, banyak teman-temannya di kids corner ya. Nanti main di sana, alat-alat mainnya juga ada. Kalau lagi main alat main ada temennya pengen, boleh gantian ya, nggak boleh ngerebut mainan teman, nggak boleh nyakitin teman, mukul teman. Terus nggak boleh lari-larian di depan ya, di depan ada banyak kamera, kabel ya, sound system yang kalau nanti ketabrak, kalau ambruk ada yang rusak atau ada listrik yang bahaya buat adik dan seterusnya. Jelaskan semua, briefing sampai kemudian dia setuju, sepakat, lalu berangkat. Nah kalau di sana dia melanggar salah satu, baru dia bisa diberikan teguran dan mungkin ada nada marah di situ, asal karena Allah tidak masalah, karena tadi dia sudah diberikan briefing. Hingga anak ini kemudian paham, kenapa kok aku dimarahi? Oh karena aku salah. Di mana salahku? Oh tadi sudah dijelaskan nggak boleh begini, tapi aku begini. Tapi kalau nggak pernah dijelaskan ya, tiba-tiba dia bikin onar di acara lalu kita marah-marahin, dia nggak akan punya kesimpulan selain ayahku galak atau bundaku galak. Kenapa? Ya nggak pernah dijelasin apa yang boleh dan nggak boleh, apa yang baik dan yang buruk. Jadi briefing itu selalu penting. Termasuk tadi Bunda, ketika melepas anak untuk bermain bersama teman-temannya secara umum, kita berikan briefing aja terlebih dahulu. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang baik, apa yang buruk, begitu. Demikian Allah.